Oke, hai. Kami di sini bikin konten sederhana singkat aja tentang bahas-bahas singkat tentang kopi. Ngobrol-ngobrol lah. Ngobrol. Jadi saya Roy sudah ditemani teman saya. Silakan perkenalkan diri. Oke, Angga. Jadi teman saya ini dulu kami kelas 1 SMA sampai kelas 3 sekelas. Oh iya emang sekelas. Kelas lah bodoh. Jadi dia setelah tamat SMA dia nggak kuliah, nggak semacam kita. Ya, aku kerja lah. Pernah juga nyoba di dapur dan juga sedikit paham tentang kopi. Jadi di sini kita bukan paham sih, cuman ya penikmat lah, penikmat. siap. Jadi kita mau ulas sedikit tentang kopi sesuai dengan pengetahuan teman saya. Langsung aja, ini aku minumnya orang bilang biasa sanger, cuman bahasa normalnya kopi susu ya kan. Ya, biasa kopi susu. Orang-orang taunya kopi susu. Cuman kalau yang sudah sering minum kopi bilangnya sanger. Di coffee shop biasanya sangar namanya. Kalau enggak minum apa tuh? Aku honey, black honey. Ini nggak pakai gula. Aku tuh sukanya yang nggak pakai gula gitu. Boleh aku cicip? Boleh, boleh. Bentar ya bos. Di cupping aja, di cupping. Wow. Asamnya lebih dapat ya. Kalau black honey biasanya asamnya lebih kuat karena dia itu yang ku tahu rasa fruitynya kayak rasa buah dia itu lebih kena karena dia lebih gimana ya itu honey itu sebenarnya itu dari roastingannya sebenarnya. Jadi semua kopi itu sama. Boleh dijelaskan apa maksud roasting itu mungkin? Roasting itu kayak memanggang. Kalau di Siantar tuh namanya di gongseng. Oh, gongseng. Gongseng. Nah, biasa kayak gitu. Itu tergantung roastingan sebenarnya. Kalau misalnya roastingannya berapa gitu. Benernya sih kurang paham ya, cuman emang gitu kata dari banyak barista yang ku kenal. Tuh. Dari roastingan. Jadi buat Angga selain kopi honey, kopi apa lagi yang sering diminum? Kalau seringnya sih minum kopi ini sih. Kalau di rumah itu biasa robusta biasa. Kalau misalnya di coffee shop gitu biasanya tetap honey sih. Kalau memang nggak ada honey ya paling wine. Wine itu lebih keras ya. Yang kurasain lebih keras. Karena honey lebih soft, rasanya itu lebih soft. Jadi ceritanya aku tuh dulu nggak terlalu suka kopi. Ya, dulu nih nggak suka kopi. Cuman semenjak sering nongkrong, Dulu sering nongkrong. Kita ini udah lama nggak nongkrong. aku coba sanger. Kebetulan ini orang yang bikin dari Gayo, Aceh. Asli orang Aceh. Jadi Kawan-kawan juga lah ya. menurutku ini sanger paling enak lah sedunia. Kalau menurutku Langsung sedunia ya. kan beda rasa, beda lidah kan nggak tahu kan. Sebenarnya kopi ini nggak bisa kita kita kelompok-kelompokkan karena kita itu beda orang, beda rasa, beda cara minumnya juga. Jadi nggak bisa disamakan gitu. Kalau misalnya sukanya yang kopi hitam biasa atau kopi susu atau gimana, itu beda-beda ya orang. Karena lidah orang itu beda. Oh, gini, jadi ini menarik nih. Tanggapan Angga tentang kopi saset. Oh, kalau kopi saset ya. Pernah aku baca itu sebenarnya kopi saset itu bukan kopi asli. Bukan dari biji asli, itu dari perisa rasa kopi. Kenapa makanya harganya lebih murah? Jadi lebih mudah terjangkau karena kopinya itu yang kubaca dari kopi perisa gitu. Jadi nggak langsung murni. Kalau murni ya kita datang ke kopi shop. Tuh. Jadi kalau tahulah kan netizen Indonesia hujatan-hujatan anak-anak muda tongkrongannya kopi sasetan. Menurut Angga kayak mana tuh? Anak-anak muda minumnya kopi saset. Sah-sah aja sih sebenarnya. Tergantung merekanya. Kalau
Ya kalau aku kan jujur nggak terlalu suka ya dari kopi saset itu, karena mereka udah nakar gulanya, sementara aku nggak suka yang ada gula. Jadi kalau rasa itu kurang kena gitu, kayak kurang ada nendang kopinya gitu. Jadi kayak ya minum air kosong biasa warnanya hitam gitu doang. Yang aku rasain beda ya sama orang. Boleh ngerokok nggak? Oh boleh. Kita nggak terlalu formal. Boleh ngerokok ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu sedikit tentang kopi, di sini kita jelaskan. Kebetulan orangnya juga teman saya Angga, adalah sedikit pengetahuan tentang kopi, dan saya pun suka kopi dari beliau. Ya, bisa dibilang ya. Karena dulu tuh sebenarnya basic aku tuh masak, bukan di kopi. Di kopi ada teman yang dia paham kopi lah sedikit. Ya nggak banyak kali, cuman ya pengetahuannya lumayan lah gitu. Jadi aku juga banyak belajar juga tentang kopi. Kalau aku tuh seringnya dimasak ya, di dapur, di bagian ya chef gitulah. Orang bilangnya sih chef ya. Kalau aku mah masih tukang masak biasa lah. Gak ada niatan jumpai Chef Renata? Oh iya, pengen. Chef Renata nih kalau nonton nih pengen. Aku pengen jumpa. Amin. Enggak sih, cuman ini Chef Juna sih aku pengen. Oke, ngomong-ngomong masak, aku mau tanya tentang cara masak kopi. Kadang orang belum paham apa itu espresso ataupun V16. Aduh. Kalau espresso itu ya setauku ya karena dia pakai mesin, tekanan airnya lebih tinggi, maksudnya panasnya lebih tinggi karena dia pakai mesin itu, dia panasnya lebih tinggi. Jadi pakai espresso itu lebih kental. Makanya biasa kalau espresso dijualnya atau disajikannya itu pakai gelas yang lebih kecil. Bukan seperti ini. Kalau ini itu udah hitungannya kayak long black. Berarti mirip-mirip Sloki lah ya. Iya, Loki. Kalau tahu Loki ya, kalau peminum ya banyak taunya Loki. Kayak gitu, satu Loki. Tuh, kalau V16 dia itu manual brew. Dia biasa kayak kalau ada yang tahu pernah viral tuh siapa yang di penjara itu? Vietnam kopi cyanida. Oh, Vietnam Jessica tuh enggak? Vietnam drip itu termasuk manual brew. Cuman beda sama V60. Kalau V60 itu dia kayak dia saringannya kayak gelas lagi di atas gitu. Kalau Vietnam kan dia yang stainless itu ya, yang langsung taruh gitu. Kalau Vietnam gitu, kalau V16 ya kayak sama sih, modelnya sama, cuman beda cara pembuatannya aja. Dan jangan salah, airnya itu harus panas sebenarnya ya, yang ideal ya. Yang dari yang aku baca 90 derajat. Celcius. Jangan sampai 100. Karena kalau 100 dia katanya bisa ngerusak rasa kopi. Berarti hanya karena hal kecil bisa merusak cita rasa kopi Iya, itu ya? beda dia. Kalau memang mau 100 ya langsung dibikin aja pakai mesin. Mesin itu lebih tinggi derajatnya. Jadi lebih sarinya itu lebih keluar. Kalau Vietnam gitu lebih santai dia, lebih soft, lebih enggak terlalu kuat rasa kopinya. Kalau yang suka rasa buah-buahan, kayak ada fruity-fruitynya gitu, minumnya V60 gitu. Jadi aku mau tanya nih. Semisal ada orang penikmat kopi. Aku nih jadi barista. Otomatis kan aku bikin takaranku sendiri. Ya. Datang orang nih ke geraiku. Dia udah pernah coba jenis kopi ini di tempat lain. Ya. Otomatis kan takaranku beda. Ada yang orang komentar kopinya yang nggak enak atau baristanya yang kurang skill. Jadi itu lebih tepatnya serangannya kemana cocoknya? Kalau aku sih mempermasalahkannya sih di rasa ya, karena kopi ini cocok-cocokan.
Jadi dia jumpa peminumnya sendiri. Kopi ini bukan mencari. Kita sendiri yang nyari kopi, rasa kopi itu mau kayak mana gitu. Jadi kalau misalnya datang ke gerai, misalnya ke geraimu nih, satu orang, misalnya aku datang ke geraimu, aku nggak suka cara buatanmu gitu, rasa buatanmu, ya aku bukan nyalain kaunya, bukan nyalain kopinya, aku pindah aja, aku nggak mau nyalain siapa-siapa gitu. Jadi karena kopi ini kan dia pilihan sendiri ya, rasa itu kan beda-beda, itulah mulut orang itu kan beda-beda, jadi ya rasanya pasti bakal beda. Walaupun kita buatnya sesuai buku panduan kayak gitu, ya bisa aja pasti beda rasanya. Karena dulu tuh ada tuh dari keluarga sih sebenarnya bilang tuh kalau sama kayak dimasak, kalau beda tangan tuh beda rasa. Oh siap. Iya, yang ku tahu kayak gitu, beda tangan beda rasa. Jadi kalau misalnya kopinya nggak enak ya jangan salahkan tuh baristanya, karena pasti ada juga yang cocok sama yang buat gitu, buatannya itu gitu, buatan kopinya beda-beda rasanya. Bahas-bahas kopi, ini khusus Sumatera Utara aja ya. Ya. Kalau menurut Angga, kopi paling terasa, Apanya nih? paling kena lah ke kalau kita udah minum tuh kopi apa dari Sumatera Utara? Dari Sumatera Utara ya. Pernah aku nyoba Hani Sibolga. Berarti kopi dari Sibolga. Iya, Sibolga kuat. Atau Sibolga ini ya Sumatera Utara nggak sih? Sumatera Utara. Iya, Sumatera Utara. Tapi dia di pinggir. Ya Sibolga lah, ada Sibolga itu enak juga tuh. Itu kopi yang enak lah, yang kena. Kalau dari Sumatera Utara. Kalau misalnya dari Sumateranya, aku masih megang Gayonya sih. Gayo ya, Iya. dari Aceh ya. Dari Acehnya. Alasannya? Karena pertama itu dari Gayo itu kopinya itu mereka ngerostingnya itu, memanggangnya itu lebih tahu waktunya yang aku rasain, yang dari banyak yang aku rasain ya. Aku nggak tahu di luaran sana ya gimana ya, karena belum nyoba juga. Dari Gayo itu lebih tahu waktunya, jadi rasanya itu lebih keluar gitu. Sebenarnya sih kalau dibilang sama ya sama aja ya kalau dibilangnya. Ini balik lagi aku nggak paham ya sama kopi, nggak terlalu paham lah. Cuman penikmat doang. Tapi cobain lah kalau misalnya ke Siantar nih, minumnya yang Hani Sibolga, dari Sibolga. Gerainya ada di Bang Jack. Bang Jack kalau di sini tuh nggak ada ya. Pernah nyoba itu ada satu namanya di sini Kopi Roda. Pernah nyediain dari Sibolga, Hani Sibolga. Gitu. Apalagi? Biasa kalau jumpa kawan lama sebenarnya banyak yang mau dibahas, cuman ya Ini aja nggak terasa udah berapa belas menit ini. iya. Emang kalau panjang kali kan nggak enak. Nanti apa kali orang itu ya kan. Terakhir. Orang Indonesia banyak jadikan kopi itu sebagai filosofis. Entah itu filosofis tongkrongan, perkawanan, atau bahkan cinta. Banyak kali sih memang yang pakai filosofis, cuman ya kata-kata ini nih si penjual kopi ini ngomong. Bang Jack ya, kopi Gayo ya. Bang Jack, kopi Gayo di Siantar. Dia itu orang yang sebenarnya nggak suka sama filosofi. Kenapa? Karena kopi itu ujung-ujungnya untuk dijual juga. Kecuali dia minum sendiri, buat sendiri, ada mesin sendiri di rumahnya. Dan dia anak-anak senja ya, aku nggak terlalu suka sih sama anak-anak senja. Cuman ya sor lah gitu. Jadi itu omongan dari Bang Jack, ownernya. Iya, itu dari Bang Jack. Oke, guys. Dulu itu ya. Aku tuh juga bilang kopi itu ada filosofinya gitu. Filosofinya. Cuman ya setelah kenal lama terus minum kopinya di luar juga gitu kan. Iya juga untuk dijual juga, bukan Ujung-ujungnya orang iya, cari duit ya kan. ujung-ujungnya untuk dijual juga gitu.
Tapi ngomong-ngomong aku heran juga nengok Bang J ini. Bilangnya nggak perlu filosofis, itu degradasi banyak kali kata-kata. Iya, itu makanya agak aneh sih sebenarnya. Cuman dia bilangnya sama ini, kopi itu jangan ditakar, kata dia. Karena kalau ditakar itu dia itu sesuai panduan buku dan rasanya itu belum tentu masuk. Kecuali dia memang udah tempat yang bagus ya, kayak coffee shop yang udah memadai gitu. Kalau misalnya masih kayak gini ya, dia itu cari pelanggan. Pelanggannya suka apa, kita sesuai takaran di buku gitu. Itu belum tentu masuk ke pelanggan. Jadi pelanggannya itu maunya kayak misalnya nih, rasa kopinya kurang kuat nih. Berarti dia itu harus ngapain ke pelanggan. Kopinya itu ngapain ini? Gini. Ini bahasa orang Siantar ya, Iya. ngapain ini? Kayak mana ya? Kritik atau memuaskan pelanggannya. Jangan jadi pelanggannya lari gitu. Jadi ditanya kan pelanggannya ini maunya kopinya kayak mana gitu. Kopinya harus terasa kali kah atau gimana gitu. Kalau misalnya terasa kali ya mungkin takarannya itu mungkin diperbanyak kayak gitu. Takaran antara air sama kopinya itu harus dirubah lagi lah. Kalau kata barista sih rasionya berapa itu harus disesuaikan lah sama pelanggan gitu. Oke, cukup ya. Oke. Yuk. Jangan lupa ngopi guys. Bye.